Kamu masih mau menikah? Ya masih lah mas. Masih kan pertanyaannya ada-ada aja ya. Sekarang gini deh, emang ada ya orang yang gak mau nikah? Terus lelaki seperti apa yang akan kamu jadikan sebagai suami? Lelaki yang bisa aku percayakan cintaku padanya mas. Dia yang baik, dia yang sabar, dia yang pengertian, dan yang pasti mas, dia yang siap untuk membawa keluargaku ke surganya mas. Apa saya bisa menjadi lelaki seperti itu? Ya pasti mas, pasti bisa kok. Kalau saya bisa menjadi seperti itu, apa saya bisa diterima sebagai suami? Ya kalau Mas Imam baik, aku yakin mas, semua perempuan itu pasti bisa menerima Mas Imam sebagai suami. Kalau kamu bisa menerima saya? Pertama kali kenal B itu kapan? Apakah udah lama? Emang sudah ngikutin film-film B? Atau emang baru-baru muncul ketika dikasih tahu sama Dina tadi? Baru pas dikasih tahu sama Dina, baru nyari tahu. Serius? Iya. Nggak tahu sama sekali sama B. Beneran kan sebelumnya sudah tayangin beberapa film tuh. Ada film pertama itu ketika Hafiz jatuh cinta. Kemudian film-film web series Wijaya Cinta. Pokoknya banyak lah sebelumnya, baru yang terakhir film ini Kenapa Mau Taruh. Tapi emang bener itu ya ketika dikasih tahu sama Dina itu ya? Iya baru itu. Emang bener-bener belum tahu. Justru waktu pas casting offline itu kan ada ini ya, ada talentnya juga, ada Karuri waktu itu lawannya. Jadi dia nggak tahu itu kalau Karuri talent. Seriusan. Lawan pas casting itu, justru nggak tahu. Justru temen Dini yang tahu. Jadi kata dia, itu kan talent ini Din, talentnya Bi. Masa? Dia kayak gitu kan. Iya, terus katanya, aku pernah nonton nih dan terus malah dia tuh yang nggak tahu sama sekali gitu loh kak. Iya, berarti karena ini ya, karena baru kenal pertama kali dengan B itu ya. Iya. Nah, ini tentang film yang dimainkan atau sama Dini ini kan Kenapa Mau Taruh ya. Ini sebenarnya ini bercerita tentang apa sih? Jadi ya ngisahin pesan yang mau disampaikan dalam cerita ini apa? Dari Dini deh. Kalau dari Dini ya, kalau menurut Dini sih secara keseluruhan ya, kayak dari yang pertama sih karakter yang Mas Imam ini loh kak. Mas Imam yang dari dia apa ya, sebelum hijrah sampai udah hijrah, itu prosesnya gitu loh kak. Jadi kalau menurut ini sih dari film KMTS itu kayak perjuangan hijrah seorang Mas Imam itu gimana. Terus akhirnya dari apa ya, kan yang pengalaman yang akhirnya dia, yang awalnya dia trauma karena ini orang tuanya cerai gitu kan. Terus yang dia diajak nikah tapi dia nggak percaya gitu akhirnya karena traumanya itu. Terus akhirnya sampai dia bisa nemuin seorang. Jadi ya jadinya itu tadi itu yang bisa diambil sih dari proses hijrah, gimana proses hijrahnya seorang Mas Imam gitu, yang tadi dia trauma sama nikah, terus sampai akhirnya dia bisa nemuin sosok seorang si Hana ini yang apa ya, bisa Hana ini siapa? Ya, ini ya, ini sebagai Hana ya? Karena dia bisa nemuin seorang sosok si Hana ini yang bisa apa ya kak, akhirnya ngilangin trauma dia sama pernikahan gitu loh. Terus dari sosok yang kalau misalnya dari ini ya Kak Mario yang sebegitu sabarnya, setianya, suka sama Zul, kayak bener-bener perjuangan itu loh kak. Kalau suka sama orang gitu kan. Terus kalau dari sosok Hana sih yang kayak aku apa ya, kalau dari sosok Hana nih aku yang diambil tuh sifat Hana yang ini kak, yang kayak apa, dia tuh kuat pas ini loh, kayak dia suka tapi akhirnya si Kak Marionya nggak apa namanya,
nggak suka balik sama dia tuh kayak yang ya udah sabar gitu loh Kak. Terus sampai akhirnya dia bisa nemuin orang yang benar-benar ternyata emang itu jodohnya dia gitu. Tapi nanti ini siapa nanti? Sekarang udah sampai episode berapa sih? 9 atau 8 ya? 9. OTW episode 10. Emang bakal berapa episode nih? Ada bocoran ya dari pemainnya? Jangan deh, rahasia itu Kak, masih rahasia. Ditunggu aja yang teman-teman yang belum subscribe channel B, silakan nanti saya sertakan linknya di bawah. Silakan ditonton langsung film yang special edition. Ada pasti teman-teman akan nemuin Dini Tia Az-Zahra. Oke. Banyak sekali mungkin manfaat atau pesan yang diusung dari film Kenapa Mau Ta'aruf gitu. Nah, nih saudara, saya pengen garis bawahi tentang ta'aruf gitu. Sekarang kan menurut Dini ini selain dari film ya, ta'aruf itu seperti apa? Maksudnya seperti apa tuh di bayangan Dini tuh ta'aruf tuh apa sih? Kalau Dini ya Kak, menurut Dini ya, Dini tuh taunya ta'aruf itu ya saling kenal dulu aja gitu loh, kenal pasangan pas emang mau nikah gitu. Jadi kayak nggak ada yang nggak ada yang kayak kata-kata pacaran kayak gitu. Tetap maksudnya saling kenal tapi tetap ada pantauan orang lain juga. Ada orang yang ketiga yang sebagai pokoknya nggak berdua aja gitu. Pokoknya di perantaranya juga. Kita kasih pesannya buat teman-teman yang mungkin pingin serius sama seseorang gitu kan. Jangan sampai salah jalan seperti nanti jatuhnya ke pacaran. Seperti itu ya. Jadi ya kalau emang mau niatnya baik, ya pun carilah jalan yang baik gitu kan. Ya salah satunya pun di Islam mengajarkan sepertinya ta'aruf gitu. Dan ta'aruf pun harus ada orang yang tiga yang mempertemukan kita, yang menjadi apa istilahnya, memantau kita gitu, batasan-batasan dari kita ke orang yang akan kita ta'aruf gitu. Jadi ada itu seperti itu sih gambarannya. Baru tahu ta'aruf juga kan, maksudnya baru pas ini loh dari lingkungan juga gitu, baru-baru ini juga ini masih pernah nggak dengar cerita dari teman yang sharing ke Dini tentang proses ta'arufnya? Bahkan kadang-kadang kan kita kalau ada teman yang nikah ini, kita pasti ngepo ini bagaimana cara ketemunya gini-gini. Pernah nggak ada orang yang cerita sama Dini tentang proses itu? Nah, tapi Dini nggak cerita ke Dini langsung, cuman waktu itu cuman dapat kabar dari saudara aja sih. Kalau saudara tuh ada yang ta'arufan caranya kayak gitu loh Kak, kayak dua keluarga itu langsung ketemu gitu sih. Tapi tetap maksudnya ada yang kayak tadi orang ketiga gitu. Terus akhirnya nggak tahu cepet banget ya prosesnya, terus tiba-tiba nikah aja gitu. Iya. Kalau udah cocok nikah. Iya. Kembali lagi ke film Kenapa Ta'aruf tadi, berarti banyak sekali ya pesan-pesan yang ini yang penulisnya kan Kak Hayati ya, Mbak Hayati ya, bener sih? Aku pengen tanya juga nih, tentu kan ketika mendapatkan skrip ya dari script writer kan, bisa nggak skrip ini bisa nggak kasih tips ke kita nih? Tentu kan banyak dialog-dialog yang panjang atau dialog-dialog yang mungkin sangat rumit gitu. Cara Dini itu memahami dialog itu gimana sampai jangan sampai kita menghilangkan pesan yang ingin disampaikan dalam skrip itu. Gimana sih cara Dini? Kalau Dini, kalau misalnya buat dialog yang kayak panjang tapi dia kayak ngandung arti, bener-bener banyak arti gitu Kak. Terus dulu tuh biasanya sering baca sih Kak, sering dibaca, sering latihan baca skrip yang panjang itu. Tapi tetap dialog yang yang ada inti yang mau disampaikan itu tetap harus kayak diperkuat gitu loh nanti pas udah tag-nya gitu. Jadi sering-sering baca aja sih Kak, sama dalemin yang pesan yang mau disampaikan itu, kalau biar bisa nyampe ke orang gitu, ke orang yang nonton. Berarti tekstual nggak sih? Contoh nih, tekstual banget atau di skrip itu ada perubahan-perubahan sedikit dari Dini ketika menyampaikan di actingnya gitu? Ada yang Dini rubah di actingnya. Jadi tapi kalau yang pas buat yang ngandung arti kayak misalnya kata-kata quotes yang kuat gitu loh Kak, hanya Dini usahain biar persis teks gitu loh biasanya.
Tapi kalau misalnya buat yang kayak bahasa biasa ya itu ada yang dirubah dikit gitu. Ya, pakai bahasa sendiri gitu. Itu butuh waktu lama nggak sih kalau mempelajari? Saya tuh termasuk yang agak susah sih masuk dalam ngafal teks gitu, baca. Jadi agak apa ya, istilahnya susah gitu. Tapi ini ya, itu nggak dapat kesulitan. Apa sih yang paling sulit menurut Dini ketika memahami skrip itu? Dini tuh sebenarnya dari awal tuh masih agak susah Kak buat Dini. Dini tuh awal teks banget malah. Gitu. Karena ini baru banget di acting kan, baru tahu loh Kak, baru tuh acting. Jadi waktu itu teks banget waktu pas syuting pertama, masih awal-awal. Tapi pas ngelihat dari talent-talent lain kayak, oh kayak gini loh mereka syuting kayak gitu, oh mereka gini loh kalau acting gitu. Nggak terlalu terpaku sama teks juga gitu, tapi pesannya bisa nyampe kayak gitu. Terus belajar dari mereka juga kan. Ya udah, akhirnya dari situ tuh kalau misalnya kesulitan buat ini karena diri masih awal ya Kak, masih baru banget. Paling buat yang kayak bener-bener harus mendalamin karakter kayak misalnya perasaan sedih gitu tuh. Itu sih Kak yang kayak sedih harus kayak canggung atau pas posisi bener-bener harus serius. Okay. Yang bener-bener serius. Kalau di sini masih susah ini yang kayak sedih sih Kak. Karena masih baru banget kan ini kayak masih terus belajar gitu loh buat dalamin bisa meranin. Yang tadi ini bahas tentang ini ya, memahami skrip. Kalau pas lagi produksi filmnya nih, syutingnya, tentu banyak sekali kan dinamika yang Dini temui kan ketika proses syuting gitu. Pertama hal yang sangat sulit sekali atau bahkan sangat rumit ketika syuting itu apa? Actingnya itu bagian mana gitu? Apa gitu, yang pernah ditemui? Acting pas bagian sulit itu nahan ini sih Kak. Pas bagian sulit ya, nahan ini dulu, nahan pede, nahan nervosnya itu loh Kak. Biasanya kalau emang mau take itu biasanya ini deg-degan, masih deg-degan gitu loh. Iya, deg-degan lah. Kalau nggak deg-degan kita nggak bernyawa. Iya, Oke. Terus sama paling ini bangun chemistry sama lawan main. Itu gimana gitu tuh? Kan ini perdana ya istilahnya ya, Dini masuk ke dunia film dan menemukan talent-talent yang baru bertemu lah istilahnya. Itu istilahnya membangun chemistry-nya itu cara Dini sama lawan mainnya itu seperti apa? Sering ngobrol sih Kak, sering ngobrol. Harus sering ngobrol ya. Kalau misalnya kayak ya awalnya masih kayak diem-dieman gitu kan, cuman gak mau harus ini dong biar bisa gimana kalau lawan main kan, maksudnya apalagi kayak misalnya Mas Imam itu kan bakal sering ini kan, sering adu main juga kan, adu acting gitu kan. Tapi itu sering banyak ngobrol, interaksinya sih gitu. Itu ada scene-scene yang membuat ini ya para netizen dan penonton yang mungkin baper. Mungkin yang terakhir kemarin itu saya sempat nonton, ada scene yang membuat sampai banyak quote-quote dan potongan video yang beredar gitu ya. Di episode 9 itu ya, ketika di scene terakhir itu apa? Ketika Imam mengutarakan ini ya isi hatinya dengan cara yang unik dan itu luar biasa sekali. Si penulisnya mantap. Bahaya. Iya emang luar biasa. Ketika memeranin sebuah peran kan banyak sekali tuntutan, harus siap acting sedih, senang. Acting apa yang belum sangat susah atau sangat sulit untuk bagi Dini untuk dilakukan tuh acting bagian apa? Sedih. Yang benar-benar sedih, yang benar-benar harus sedih banget gitu. Itu yang masih susah. Apalagi kalau harus nangis. Di scene KMT itu yang susah sih Kak. Special Edition ada nggak scene yang sedih? Sudah terlewati atau masih ada yang next scene yang belum? Ada scene. Kemarin yang udah kelewatin ada yang sakit hati gara-gara Kamarionya pilih Zulfa, nembak Zulfa. Jadi feel untuk mendapatkan sedih itu dari Dini gimana caranya? Sama Mas. Apa yang dibayangkan? Biasanya kan ada orang ketika pengen sedih itu membayangkan sesuatu yang menurut dia itu paling sedih sehingga membuat dia sedih gitu. Kalau Dini?
Jadi tuh bayangin orang tua Kak, bayangin orang tua lagu ada mungkin lagu sedih ya, tapi lagu sedih juga kadang kurang ngena banget sih Kak. Cuman kalau orang tua tapi didukung sama lagu sedih juga itu dapat. Tapi masih susah gitu, masih belajar lagi sih Kak Dini, perlu belajar banyak malah. Terakhir nih kali ya, kira-kira nih selesai di film Kenapa Mau Ta'aruf ya, kira-kira pengen mencoba acting mendapat karakter seperti apa lagi? Atau ini jadi yang film terakhir atau gimana? Atau bakal pengen main-main film lagi gitu? Ya kalau kalau misalnya nanti diamanin buat mainin peran lagi ya, Bismillah mau nyoba lagi gitu loh Kak, karena masih pengen kira-kira belajar. pengen mendapat karakter apa nih? Gitu sih Kak. Pengen yang karakter yang sejalan dengan sifat ini, atau pengen karakter yang mungkin di dunia nyata itu agak berseberangan dengan karakter Dini. Sebenarnya pengen nyoba karakter yang agak berseberangan, cuman Dini pikirnya sih kayaknya bakalan aneh sih di Dini gitu Kak. Contoh karakter yang berseberangan dengan Dini kira-kira apa? Misalnya yang kayak peran antagonis mungkin ya. Oh gitu. Kalau di KMT yang sekarang ini kalem ya, kalem gitu. Kalau yang galak ya, aduh itu belum tahu deh. Pengen yang ini ya, yang antagonis ya. Maksudnya, tapi kira kalau dapat peran antagonis, maksudnya nggak pengen banget, cuman kayak gimana gitu, kayak ada rasa pengen nyoba tapi nggak yang banget gitu loh. Masih yang kayak masih meranin yang ya, orang yang tipikal yang orang yang baik, yang kayak gitu loh Kak, yang masih pengen latih lagi tuh, masih kayak baik, yang peran yang masih yang masih oke aja gitu. Ya, itu aja sih ya mungkin ngobrolan kita hari ini ya. Terima kasih banget Dini Tia Zahra yang sudah mampir di channel aku ya. Sama-sama Kak, makasih juga. Satu kebahagiaan bagi saya dan teman-teman semua bisa ngobrol bareng di ini ya, di channel aku. Sebenarnya Dini Tia Zahra ini di kuliahnya di bagian apa sih, jurusan apa sih gitu? Pengen tahu gitu. Ya, aku kesehatan. Di kesehatan ambil farmasi. Itu seperti apa sih kalau kesehatan farmasi kita? Sama perawat beda ya? Beda. Jobnya. Kalau farmasi itu lebih ke obat-obatan Kak. Jadi kayak apoteker gitu ya? Iya, apoteker. Ya, lagi ambil apoteker juga. Berarti kira-kira nanti kan ini jadi mau lagi ngambil profesi ya? Setahun atau 2 tahun sih? 1 tahun Kak, amin. 1 tahun. Setelah itu kemana? Balik dong ke Lampung atau masih di Jakarta ini? Rencananya sih masih stay dulu di Jakarta sih Kak. Rencananya ya, tapi nggak tahu kalau depan ntar gimana. Oke, terima kasih Dini atas kehadirannya. Insya Allah ini bukan yang terakhir dan bukan yang pertama dan yang terakhir. Kita banyak sekali ngobrol-ngobrol bareng. Mungkin kita bisa ngobrol topik apapun. Bisa kita nanti ngobrol topik tentang kesehatan. Kita juga perlu referensi tentang kesehatan dari orang yang belajar tentang kesehatan gitu. Kalau saya ngomong tentang kesehatan nggak cocok gitu. Mungkin saya akan mengundang orang yang berkompeten tentang kesehatan gitu. Dan makasih juga Kak udah diundang. Siap. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.